Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa di kajian tentang akhlak Rasulullah SAW. Di pembahasan ini kita akan membahas tentang mausu'ah min akhlaki Rasulullah SAW, ensiklopedia akhlak Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Satu pertanyaan penting yang menjadi renungan kita. Mengapa kita membahas akhlak? Kenapa kita membahas akhlak? Tentu yang akan kita bahas adalah akhlak yang terpuji. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas akhlak yang terpuji karena kita hidup di zaman kelumpuhan sendi-sendi akhlak sejati. Tidak sepantasnya kita melupakan kondisi ini. Justru kita wajib mengerahkan kemampuan maksimal untuk mengembalikan umat ini sekali lagi kepada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah disifati oleh Sang Pencipta Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin nazim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah seruan akhlak yang berdiri di atas budi pekerti terpuji. Akhlak terpuji merupakan tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak itu adalah Islam yang sebenarnya. Sebab itulah penghulu seluruh makhluk, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji adalah anjuran yang dihimpun untuk kita dari seluruh ucapan dan perbuatan yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, ketika sahabat An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Al-birru husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas." Kebaikan adalah pekerti terpuji, akhlak terpuji. Sementara dosa adalah sesuatu yang meresahkan hatimu dan kamu tidak ingin orang melihatnya, atau kamu tidak ingin orang mengetahuinya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Akhlak terpuji lebih luas dan lebih komprehensif dari apa yang kita bayangkan. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu adalah kebajikan
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang ia cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau orang musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada saat peperangan. Maka itulah orang-orang yang benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah mendefinisikan bir atau kebajikan dengan menjalankan seluruh keyakinan dan ibadah yang disebutkan dalam ayat. Apabila kita kompromikan ayat ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak terpuji, maka kita akan menemukan bahwa akhlak terpuji mempunyai konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif dibanding apa yang kita bayangkan dan kita yakini. Kita akan menemukan bahwa akhlak terpuji mencakup akhlak terpuji bersama Allah Subhanahu wa taala, akhlak terpuji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak terpuji bersama malaikat, akhlak terpuji bersama manusia. Jadi akhlak terpuji adalah kalimat umum yang mencakup semua itu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bentuk akhlak terpuji bersama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menjalankan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika perintah Allah datang, hendaklah respon kita adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Dan jika larangan Allah datang, maka hendaklah tanggapan kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyatu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, satu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Adapun akhlak terpuji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mencintai dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mematuhi perintahnya, tidak mendahului beliau dan tidak mengeraskan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara akhlak kita bersama kitabullah yaitu dengan membacanya, mentadabburinya, mengamalkan isinya dan menjadikan rujukan hukum dalam setiap perkara, baik perkara besar maupun perkara kecil. Akhlak terpuji bersama malaikat dipraktikkan dengan cara setiap orang di antara kita yakin bahwa malaikat selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan selalu mencatat setiap ucapan dan perbuatan kita. Dengan begitu akan lahir sifat malu untuk melakukan maksiat yang akan dicatat oleh malaikat yang bertugas untuk itu. Lebih dari itu, ikhwani fillah akhwati fillah, akhlak ini menambah keinginan kita untuk melakukan berbagai kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak terpuji bersama manusia dipraktikkan dengan cara berwajah ceria, penuh kasih sayang, tenggang rasa, dan sopan santun dalam menyerukan dakwah pada orang yang baik dan pada orang yang jahat. Tetapi bukan menjilat dan cari muka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ketika
menugaskan mereka untuk menjumpai Fir'aun, menemui Fir'aun dan mendakwai Fir'aun untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Subhanallah. Kita semua tidak lebih utama daripada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, yang Allah perintahkan kepadanya untuk berkata lembut kepada Fir'aun, manusia terjahat di muka bumi ini. Maka ikhwani fillah, dan orang yang kita dakwah itu, subhanallah, tidak lebih jahat juga daripada Fir'aun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari penjelasan ini, bahwa konsep akhlak mulia itu lebih luas dan lebih komprehensif dari apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu, mari kita menghidupkan hati-hati kita, kalbu kita bersama akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, yang diambil dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil faidah daripada kajian ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.